Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Muhammad Firdaus. Saya dari Prodi Perbankan Syariah. Saya kelas 1A. Baiklah. Saya akan mempresentasikan tentang hak kewajiban warga negara. Yang akan dibahas yaitu pengertian warga, pengertian hak dan kewajiban warga negara, hak dan kewajiban dalam Undang-Undang 1145. Yang pertama adalah fungsi negara adalah melaksanakan keamanan dan ketertiban dalam masyarakat. Jika tidak ada negara, menurut Thomas Hobbes, yaitu Homo homini lupus, yaitu manusia memangsa manusia. Untuk menghindari hal tersebut, maka dalam kehidupan bernegara dan warga sama-sama memiliki hak dan kewajiban. Sangatlah penting terciptanya kehidupan yang dinamis. Pengertian warga negara menurut pasal 26 ayat 1 Undang-Undang 1945. Warga negara adalah orang-orang bangsa Indonesia dan orang-orang bangsa lain disahkan Undang-Undang Dasar sebagai warga negara. Orang-orang bangsa lain maksudnya Peranaka Belanda, Tionghoa, Arab yang bertempat tinggal Indonesia, mengakui Indonesia sebagai tanah airnya, bersikap sedia kepada NKRI. Pengertian hak dan kewajiban. Kewajiban asasi adalah kewajiban dasar yang harus dijalankan oleh seseorang dalam kaitannya dengan kepentingan diri sendiri, alam semesta, masyarakat, bangsa, negara maupun kedudukannya. Makhluk hidup di Indonesia, antara hak dan kewajiban harus dipenuhi warga negara secara seimbang dan diiringi seringkali dileburkan dalam hak kolektif dan sosial. Di samping hak pribadi seseorang terhadap hak-hak orang lain, sehingga masing-masing individu harus menghargai hak individu yang kemudian melahirkan kewajiban perkembangan. HAM di Indonesia pada tahun 1945 sampai 1959, HAM sudah mendapatkan legitimasi yuridis dalam Undang-Undang 1945, meskipun belum optimal seperti keluasan pendirian partai politik 1999 sampai 1996, terjadinya pemasungan hak asasi sipil dan politik seperti hak untuk bersikap, berkumpul dan mengemukakan pendapat dengan tulisan. Tahun 1996 sampai 1970 muncul gagasan perlunya pembentukan pengadilan HAM 1970 sampai 1980. Persoalan HAM mengalami kemunduran dan terjadinya penolakan terhadap HAM. 1940 diperintahkan membentuk Komnas HAM 1998 sampai sekarang. Setelah jatuhnya rezim Orde Baru, jadi perkembangan luar biasa pada HAM dalam Undang-Undang 1945. Hak dan kewajiban warga negara menurut Undang-Undang 1945. Warga negara pengaturan HAM warga negara di dalam Undang-Undang 1945 pasal 28A sampai pasal 28B. Hak asasi pribadi yaitu kebebasan pendapat,
keluasan beragama dan bergerak hak asasi. Hak asasi ekonomi, hak untuk memilih, dan hak menjual. Hak asasi sosial dan kebudayaan mendapatkan pendidikan, mengembangkan pendidikan dan kebudayaan, dan lain-lain. Hak asasi prosedural, yaitu mendapatkan keadilan dan perlindungan. Hak asasi politik, memilih, dipilih, berorganisasi. Hak asasi dalam perlakuan yang sama, yaitu hukum pemerintah. Kewajiban warga negara, pengaturan warga negara setelah diatur dalam Undang-Undang 1945 pasal 27 sampai 31, yaitu bayar pajak, menjunjung hukum pemerintah, menghormati HAM orang lain, tunduk kepada tatapan undang-undang, ikut serta dalam pertahanan dan keamanan negara, melaksanakan sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta mengikuti landasan taat kepada negara. Pembicaraan mengenai hubungan negara dan warga negara. Apakah negara yang melayani warga atau sebaliknya? Negara dapat menutup tanda pandangan para pemikir, yaitu kaum Khwalis atau Khobalis Jonoke, masyarakat yang mendahului dan menciptakan negara, sehingga warga negara harus tunduk kepada masyarakat. Selanjutnya, kaum atau Antoniogasis, kekuasaan ada pada negara. Negara merupakan konstitusi yang digunakan kaum biologis untuk menjalankan kekuasaan yang baik. Yang terakhir, kaum sintesis atau antecedents menyatukan dua pandangan di atas kata kunci struktur atau negara teori, Marxis dan agensis, atau warga negara atau teori spiritualis. Negara dan warga negara saling berpengaruh. Sekian, terima kasih. Apabila ada kata-kata yang salah, itu datangnya dari saya pribadi, dan apabila ada kata-kata yang benar, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Saya manusia biasa, al-khata' wa nisyan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.